pada malam aku diisrokan ke atas langit, saya melihat orang-orang dalam keadaan yang sangat disiksa. Maka ketika aku teringat keadaan mereka, aku menangis. Dan banyak di antara mereka adalah perempuan, paling banyak. Saya bertanya pula, wahai Rasulullah, apakah yang kau lihat di sana? Beliau bersabda, aku melihat yang pertama ada golongan orang perempuan yang digantung dengan rambutnya, sedangkan otak di kepalanya mendidih. Digantung rambutnya ya di dalam sumur atau jurang neraka, sementara di otaknya mendidih karena ditempa oleh api neraka atau air api neraka. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada pengajian ini kita bahas lanjutan tentang masalah ya kewajiban perempuan dan laki-laki dalam satu rumah tangga, dan juga ilmu tentang masalah bagaimana seharusnya istri atau perempuan itu bisa membahagiakan dalam keluarga, ya, membahagiakan suami dan anak-anaknya, ya, karena letak kebahagiaan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu ada di pihak perempuan. Salah satunya itu kunci utama, karena ketika rumah tangga ada laki, ada suami perempuan, ya, maka yang punya peran penting di dalam internal rumah tangga itu adalah perempuan juga, yang mengatur menata rumah, keindahan rumah dan sebagainya, mendidik anak. Suami mengendalikan istri, istri mengendalikan tatanan rumah dan juga anak yang ada di rumah. Jadi semuanya punya kewajiban yang sama, ya. Tapi tanggung jawab utama tetap ada di suami. Ini paling penting. Mas muslimin rahimakumullah, ya, dalam satu sunnah Rasul, dalam satu riwayat disebutkan kenapa banyak perempuan-perempuan yang gagal masuk surga. Banyak perempuan-perempuan ya yang banyak ya, menjadi penghuni neraka. Ini sudah disebutkan ya ketika Rasulullah SAW ketika diisrakan ke langit dan sama malaikat Jibril diajak jalan-jalan ke neraka, oleh Allah ditunjukkan ya surganya, bagaimana keadaannya surga itu siapa saja. Dan ini cerita tentang bagaimana keadaan neraka ketika Rasulullah SAW ketika diisrakan. Ya, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah meriwayatkan sebagai berikut. Saya dan Fatimah bersama-sama masuk berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya, saya mendapati Rasulullah dalam keadaan menangis, sedih. Terus saya bertanya kepada beliau, apakah yang menyebabkan kau menangis wahai Rasulullah? Ya, ini halak seorang anak atau mantu, ya. Dia tidak memanggil bapak atau ayah tapi Rasulullah. Begitu tingginya sebutan Rasulullah, karena dalam Al-Quran pun juga ya Allah selalu menyebut Rasulullah, jarang dan tidak pernah menyebut Muhammad. Inilah ya keagungan Rasulullah, inilah kesucian ketinggian dari Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, putra-putranya pun juga menyebutkan juga Rasulullah kita memanggil. Ya, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah menjawab, pada malam aku diisrokan ke atas langit, saya melihat orang-orang dalam keadaan yang sangat disiksa.
Maka ketika aku teringat keadaan mereka, aku menangis. Dan banyak di antara mereka adalah perempuan, paling banyak. Saya bertanya pula, wahai Rasulullah, apakah yang kau lihat di sana? Beliau bersabda, aku melihat yang pertama ada golongan orang perempuan yang digantung dengan rambutnya, sedangkan otak di kepalanya mendidih. Digantung rambutnya ya di dalam sumur atau jurang neraka, sementara di otaknya mendidih karena ditempa oleh api neraka atau air api neraka. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, orang perempuan yang digantung dengan rambutnya karena ia itu tidak menyembunyikan atau menjaga rambutnya di kalangan orang laki-laki. Artinya dia tidak memakai jilbab, tidak memakai hijab ketika dia keluar rumah dan bertemu dengan kelompok orang laki-laki. Maka anjurkanlah, wahai kaum laki-laki, wahai para ibu, anak-anak kalian, yang pertama, Rasulullah melihat seorang perempuan atau kelompok orang perempuan yang digantung dengan rambutnya sedangkan otaknya mendidih. Ya, Masya Allah, suatu siksa yang berat sekali bagi perempuan. Apa penyebabnya? Karena kata Rasulullah, perempuan yang digantung rambutnya dan mendidih otaknya karena dia itu selalu menampakkan rambutnya ya di hadapan orang banyak laki-laki. Artinya dia tidak pakai jilbab selama hidupnya di dunia. Maka surat Al-Ahzab ayat 59 jelas memerintahkan ya kepada Rasulullah, putra-putrinya ya dan istrinya dan semua anaknya orang mukmin, perempuan mukmin untuk menutup rambutnya dengan hijab, dengan jilbab, dan adalah wajib hukumnya. Karena dengan menutup jilbab kelihatan hanya aurat muka saja dan tangannya, insya Allah akan menjadi selamat dia ya dari mata-mata jahat di dunia, dari orang-orang yang berniat jelek kepadanya, dia akan diselamatkan Allah besok di akhirat. Ini kewajiban kita, wahai ibu, wahai bapak yang punya anak perempuan, suruhlah anak-anakmu untuk pakai jilbab. Cantik kok, bagus kok kalau memakai jilbab. Ya, wahai perempuan, ketika engkau pakai jilbab itu adalah ibadah. Niatkan ibadah. Saya niat pakai jilbab untuk menutup aurat karena Allah Ta'ala dan pahalanya besar. Karena diniati dengan ibadah. Itu perintah dan wajib hukumnya. Alhamdulillah di Indonesia ini memakai jilbab sudah menjadi tradisi. Di negara-negara Islam juga tradisi. Bahkan banyak orang perempuan sudah kemana-mana pakai. Alhamdulillah sudah mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa merusak harkat dan martabat perempuan. Tapi ingat, harus tahu ilmunya, karena dengan tahu ilmunya itu perintah wajib dari Allah SWT, maka pahala akan mengalir dan akan jadi nilai ibadah bagi kalian semuanya. Wahai ya, alhamdulillah pemerintah sekarang dah membolehkan siswa-siswanya baik SD, SMP maupun SMA maupun tinggi memakai jilbab. Tapi jangan jadikan mudah. Aku pakai jilbab lah biar tambah cantik. Aku jilbab biar menutupi kerusakan sedikit mukaku. Jangan. Ya, yakinkan kalau Anda pakai jilbab itu pasti cantik dan anggun. Yakinkan kalau Anda pakai jilbab itu ada perintah dari Allah SWT dan sini ada nilai ibadah. Ya. Yang kedua, Rasulullah menangis. Ya, ketika diisrakan di langit itu dia melihat orang perempuan yang digantung dengan lidahnya. Ya, digantung dengan lidahnya ditarik oleh malaikat. Ya, kok tidak putus? Enggak, memang sengaja Allah dikuatkan sehingga dia merasakan sakitnya. Dan tangannya dikeluarkan dari punggungnya. Tangan keluarkan dari punggungnya, tembus dari perut ke punggung. Masya Allah. Sedang minyak air dari neraka dituangkan kepada kerongkongannya. Masya Allah. Naudzubillah. Ini perempuan semua yang Rasulullah saksi. Ya, apa penyebabnya? Orang perempuan yang digantung di lisannya itu karena dia menyakiti hati suaminya dengan lisan dan kata-katanya. Ingat, sengaja banyak ya keluarga pasangan suami istri bila sudah sampai pada ya umur ya 2-3 tahun dan sudah menjadi keluarga, ya tidak lagi kemudian baru,
maka akan terjadi suatu perselisihan. Bahkan terjadi percekcokan sehingga mudah lisan si istri yang perempuan ini menuturkan kata-kata yang menyakiti hati suami. Itu hanya masalah perselisihan. Apalagi masalah menyinggung masalah kotor. Ya, karena kurangnya memberikan nafkah, maka si istri langsung ya memaki-maki suaminya tanpa dengan perasaan. Padahal suaminya sungguh-sungguh keluar jihad dalam mencari nafkah untuk keluarga dan istrinya dan anak-anak. Lalu sampai di rumah dia bermuka masam, mencemooh, ya seharian kerja, ya pulang malam-malam nggak bawa apa-apa. Kita beli makan anak-anak tidak dapat beli beras untuk besok ini bagaimana? Lalu si suami menanyakan, sudahlah sabar Bu, hari ini lagi Allah menguji kita. Saya tadi sudah bekerja keras tapi belum dapat rezeki. Ya bersabarlah. Ya toh masih ada sisa beras, sisa belanja untuk besok. Insya Allah besok mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak. Amin. Saya begitu. Iya Pak. Kita bersabar dan ikhtiar sudah. Maka semuanya Allah yang menentukan. Maka jangan lupa nanti kita berdoa kepada Allah supaya besok kita kerja. Ya Allah menurunkan ya barokahnya dan rezeki yang cukup untuk kita. Insya Allah. Itu tugas kita. Jangan mencaci maki ya suami. Apalagi pulang terlambat kerja. Sudah ngapain? Pulang terlambat kerja ngapain di kantor? Ini kan juga berbahaya. Padahal suami sungguh-sungguh bekerja dengan ikhlas untuk keluarga. Kecuali memang suaminya nakal, ya itu pertanda. Kalau memang istrinya suka nanti cermetan, ya cerewet memaki suaminya karena pulang tidak tepat waktu. Kalau sudah niat-niat baik, niat ibadah kerja, insya Allah semuanya akan dilindungi Allah, istri dilindungi Allah dan suami juga akan dilindungi Allah. Pasrahkan pada Allah. Allah yang melindungi suaminya dan Allah yang melindungi anak dan istrinya di rumah. Mudah-mudahan. Ya, wahai istri, jangan mudah kau ucapkan kata-kata yang menyakiti hati suaminya. Lidahmu kau digantung sama Allah. Ya, tarik dia ke langit, sedang tangannya kau masukkan di perut dan keluar dari punggungnya. Itulah siksaan yang sakit sekali. Dengan api neraka yang derajatnya lebih dari berjuta-juta derajat. Seandainya batu, besi cemplungkan ke sana hancur, lebur. Tapi manusia enggak, karena memang sengaja dikuatkan Allah biar merasakan pedihnya dan sakitnya api neraka. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tarik lidahnya, pedot, biar merasakan sakitnya. Masya Allah. Enggak matinya enggak mati tapi hidup. Allah hidupkan di neraka. Ini. Kemudian yang ketiga, ya Rasulullah melihat orang perempuan digantung dengan buah dadanya dari arah punggungnya. Ya, sedang air kayu zakum dituangkan pada kerongkongannya. Ya, penyebabnya apa? Ya, kata Rasulullah SAW, adapun orang perempuan digantung dengan buah dadanya karena dia menyusui anak orang lain tidak seizin suaminya. Ini. Memang di zaman Rasulullah, zaman jahiliyah dulu, ya ketika Rasulullah diutus di Mekah, ya biasa sudah anak lahir diisi oleh ibunya keluarga yang lain. Bahkan Rasulullah juga diisi oleh ya seorang perempuan lain. Kemudian dari peristiwa ini Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang perempuan yang menyakiti hati suaminya dengan lisannya atau dengan kata-katanya kecuali Allah akan melebarkan lisannya atau mulutnya besok di hari kiamat selebar 70 zira, kemudian mengikatkannya di belakang lehernya. Ya, diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'ati adabat zawjaha bilisaniha fa fi la'natillahi wa suhtihi wa lanatihil malaikati wan nasi ajma'in. Ya, seorang perempuan yang menyiksa suaminya dengan kata-kata maka dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah dan dilanati pula oleh para malaikat dan oleh semua manusia. Diriwayatkan pula bahwa oleh Utsman bin Affan, saya mendengar Rasulullah bersabda, tidak seorang pun perempuan yang mengatakan kepada suaminya, saya belum pernah melihat kebaikanmu.
Ini pengingkaran, ya, pengingkaran seorang istri dari seorang suami yang telah berbuat baik banyak, kemudian saking pegelnya, saking marahnya emosi, apa kerjanya? Selama tidak pernah membahagiakan saya. Saya tidak pernah melihat kebaikanmu kepada saya dan anak-anak. Padahal anaknya besar, dan menikah dan sudah banyak dapatkan nafkah dari suaminya, dan tidak mengakui apa yang diberikan oleh suaminya. Ini adalah pengingkaran satu nikmat Allah. Jadi kata Rasulullah, tidak seorang pun dari perempuan yang mengatakan kepada suaminya, saya belum pernah melihat kebaikanmu, kecuali Allah menghapuskan amal kebaikannya selama 70 tahun. Habis kebaikannya sang istri itu, baktinya kepada suaminya, baktinya kepada orang tua, baktinya kepada Allah, sholatnya, puasanya habis selama 70 tahun. Meskipun dia berpuasa di siang hari dan mengerjakan sholat malam hari. Jaga hai istri, jangan sekali-kali kau sakiti hati suami dengan kata-katamu, lisanmu yang tajam. Ya. Kemudian peristiwa yang berikutnya, ya, Rasulullah melihat orang perempuan yang digantung, diikat dua kakinya beserta dua tangannya sampai ubun-ubunnya, dan dibelit dikuasai oleh beberapa ular dan kalajengking. Ya. Ini karena dia keluar dari rumahnya tidak seizin suaminya. Penting lah ya. Tidak seizin suaminya, dia keluar rumahnya, entah itu arisan, entah itu arisan Davis, entah itu urusan pekerjaan, entah itu urusan berkunjung ke tetangganya, apalagi nonggo tetangganya dengan bergibah, ya, dilarang keras, harus izin suaminya. Ya, yang kedua, dia tidak mandi suci dari haid atau datang bulan dari nifasnya, ya. Dia keluar ketika sudah selesai haidnya, ketika nifasnya sudah selesai, tidak mandi, keluar begitu saja, ya, berhari-hari, ya, tanpa bersuci. Ini akan jadi siksaan dari seorang wanita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang perempuan juga memakan badan sendiri, sedang di bawahnya terdapat api yang menyala-nyala. Ini disebabkan karena dia berhias untuk dilihat orang laki-laki lain, dan juga berghaibah. Dia pakai perhiasan emasnya, kalungnya, anting-antingnya, dan tunjukkan pada orang lain. Dia pakai minyak wangi baju, minyak wangi-wangian bajunya, dia pakai lipstik, dia pakai bedak, hanya untuk mencari perhatian laki-laki lain, bahkan tetangganya yang lain. Inilah haram. Bila demikian, maka dia perempuan akan makan badannya sendiri di dalam neraka. Hai, jaga tabiatmu, akhlakmu, wahai perempuan yang punya istri, yang punya suami maksudnya, ya, untuk tidak sengaja berhias, ya, untuk orang lain, tapi berhiaslah, mempercantik dirimu untuk suamimu sendiri. Itu adalah ibadah. Itu adalah nilai ibadah yang besar dan pahalanya adalah surga. Kemudian beliau juga Rasulullah melihat orang perempuan yang memotong-motong badannya sendiri dengan menggunting-gunting dari neraka. Memotong badannya dengan gunting yang dari neraka, yang buatan dari neraka. Made in neraka jahanam guntingnya. Dia potong badannya sendiri. Dia siksa dengan badannya dengan caranya sendiri. Ya, ini karena dia itu mempopulerkan dirinya di kalangan orang banyak. Dia ingin dapat popularitas dari orang banyak, maksudnya agar supaya mereka melihat perhiasannya, supaya dapat pujian dari orang banyak, ya, supaya dikenal orang banyak. Ini biasanya banyak terjadi pada artis-artis kita. Masya Allah. Jangan niatkan seperti itu. Jangan ingin dapat pujian dari para netizen, ya, pujian dari pemirsa, dari orang lain, sehingga dia pamerkan seluruh, bahkan dia pamerkan tubuhnya tanpa hijab, dia pamerkan perhiasannya juga dalam tubuhnya untuk pujian dari orang lain. Maka besok dia akan memotong badannya sendiri dengan gunting yang berasal dari api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ada orang perempuan yang kedua kakinya diikat beserta kedua tangannya sampai ke ubun-ubunnya.
Dan berbelit pula beberapa ular dan kalajengking, karena dia mampu sholat tapi tidak sholat. Dia tahu hukumnya sholat tapi tidak mengerjakan sholat. Inilah hukumnya. Dan mampu berpuasa tapi tidak mau berpuasa. Ya, mampu sholat dengan baik tapi dia tidak mau berwudu. Ya, dan dia jenabat atau habis berhubungan dengan suami, atau dia habis haid atau nifas tapi tidak mandi, tidak bersuci atau tidak mandi jenabat. Padahal dia tahu alasannya malas, capek, alasannya buat apa? Ya, dan tidak yakin dengan bersuci itu sendiri. Maka itulah hukumannya, kakinya beserta kedua tangannya sampai ubun-ubunnya terbelit pula oleh beberapa ular kalajengking. Ya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ada pula perempuan yang kepalanya seperti kepala celeng atau babi dan badannya seperti badan keledai. Wah, ngeri sekali. Perempuan yang badannya seperti keledai, kepalanya adalah kepala babi atau celeng, karena dia suka adu domba dan suka berdusta pada siapapun. Ya, nonggo untuk menceritakan aib tetangganya, bahkan aib dirinya sendiri, aib keluarganya, aib suaminya, diceritakan pada orang lain untuk memberikan kepuasan. Ya, hai perempuan, jangan suka mengadu domba, jangan suka kau buka aibnya tetanggamu atau orang lain kepada orang lain. Itu kau besok kelak dibangkitkan, ya, dan dimasukkan ke dalam api neraka, ya, dengan badanmu seperti keledai dan kepalamu kayak celeng, ya, atau babi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian ada pula Rasulullah melihat, ya, seorang perempuan yang berbentuk seperti anjing karena dia suka memfitnah, ya, mengantarkan, ya, masalah kepada orang lain, ya, dengan tidak sebenarnya, menyampaikan ucapan orang lain, membicarakan aibnya orang lain dengan mengada-ngada omongan untuk memfitnah, dan suka marah pada suaminya. Ngapain? Suaminya baik, suaminya soleh, suka marah-marah, terlambat aja marah, ya, duitnya belanjanya kurang dari petinya juga marah. Ya, jangan. Ya, karena suami itu adalah penanggung jawab dalam keluarga, dan suamimu itu adalah penentu hidupmu masuk surga atau neraka. Sebab surganya perempuan, ibu atau istri ada di suami, di laki-laki. Meskipun suamimu enggak sholat, patuhlah. Ingat 4 perkara itu. Ingat 4 perkara. Kalau ingin masuk surga dengan melalui pintu manapun, ya, pertama, jaga sholatmu 5 waktu. Jangan terlambat, ya, jangan sampai hilang waktu yang zuhur masuk ke asar, waktu asar masuk ke maghrib karena kamu sengaja, karena alasan pekerjaan dan sebagainya. Jaga sholat, ya, jaga rukun dan sunat-sunatmu, jaga, ya, kewajiban-kewajibannya dalam sholat. Ya, mencoba khusyuk dalam sholat, insya Allah bisa. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Ya, kerjakan dengan baik, hanya mengharap ridha Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jaga farjimu, jaga kemaluanmu, jaga kehormatanmu untuk tidak mengumbar ke laki-laki yang lain. Jaga kehormatanmu. Ya, yang keempat, taat kepada suamimu. Wa ta'atun zaujah, taat kepada suamimu. Insyaallah, kata Rasulullah, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang kau sukai. 4 perkara ini aja cukup. Ya, ya, salat, puasa, taat dan jaga farji. Ya, insyaallah kau selamat dan masuk surga dari pintu manapun yang kau sukai. Masya Allah. Demikian hikayat atau cerita dari Sayyidina Ali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini semoga menjadi inspiratif dan pembelajaran bagi kita, kepada ibu-ibu, pada wanita, perempuan, untuk tidak sampai disiksa oleh Allah seperti di neraka.
Ini sebagai pembelajaran. Kalau besok di kelak dan neraka paling banyak perempuan. Coba bayangkan. Coba lihat. Di abad ini, tahun ini. Bukankah banyak perempuan yang sudah banyak melanggar aturan Allah, sudah banyak berani pada suaminya, sudah banyak meninggalkan suaminya, sudah banyak keluar rumah tanpa izin suaminya? Sudahkah kalian banyak melihat perempuan-perempuan yang mengeluarkan kata-katanya dengan lincahnya, dengan mudahnya, dengan entengnya mengata-ngatai suaminya dengan sehingga suaminya sakit hati? Karena hanya masalah ekonomi saja, masalah belanja saja, dan masalah penampilan suaminya sudah tua, kurang menarik lagi, sehingga dia cari cara lain untuk memuaskan nafsunya di luar rumahnya. Masya Allah, ini ahli neraka. Jangan. Ya, suamimu adalah surga. Ya, berbicara yang lemah lembut, berkatalah yang baik, yang akhlak yang baik, agar ditiru oleh anak-anakmu. Ya, anak-anakmu akan baik akhlaknya tergantung kamu perempuan ya berakhlak baik kepada suami, dan itu akan dilihat ya dalam keluarga. Masya Allah. Saya katakan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu kuncinya ada di pihak perempuan. Dan laki-laki akan manut saja bila perempuan itu ya anggun, sayang, akhlaknya bagus, ya. Meskipun suaminya kasar, dia tetap baik, ya, mengatakan yang baik. Insya Allah akan berubah. Dan pasrahlah kepada Allah, mohon tolong kepada Allah bila mana ada masalah tentang suamimu yang kasar, yang jelek perilakunya, akhlaknya, minta kepada Allah. Salatlah tengah malam. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, ya berilah hidayah, berilah pertolongan kepada suami saya yang sekarang berperilaku enggak baik, sekarang lagi meninggalkan saya, dan senang keluar rumah, saya tinggalkan tanpa dibelanjai. Ya Allah, kembalikan suamimu dengan rahmatmu, dengan pengampunanmu, ampuni dosa-dosanya. Kau si istri akan jadi ahli surga. Pasrahkan pada Allah, semuanya Allah yang ngatur semuanya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, berikan kesadaran pada suami saya yang lagi ya kasar, yang lagi tidak lagi perhatian pada keluarga. Hanya Engkau lah yang ayah yang wajib sebenarnya, kalau Engkau yang saya minta pertolongan, insya Allah akan baik. Dan ketika datang bertuturnya baik, insya Allah akan baik. Maka tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anaknya tidak akan dikorbankan. Kalau si istri temperamennya tinggi, suka marah-marah, Masya Allah, sebaik apapun suaminya pasti akan jadi neraka rumah tangga. Ya, sesoleh apapun suaminya, pasti suaminya akan merasa terusik dan merasa tidak bahagia, dan pasti suaminya akan sakit dan mati muda karena ulah si perempuan atau ulah si istri. Masya Allah, dan dia akan dilaknat oleh Allah dan malaikatnya. Bahkan hewan pun ciptaan Allah, makhluk Allah yang disinari oleh matahari akan melaknatnya. Tapi sebaliknya, bila dia berbaik, maka semuanya makhluk ini akan mendoakan dan minta ampun kepada Allah atas kebaikan dan akhlak yang baik dari istri kepada suami. Masya Allah, semoga membawa memberikan ya inspirasi dan memberikan hikmah kepada para bapak, ibu-ibu semuanya, dan kepada bapak sekalian. Ya, demikian. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini Allah memberikan ampun kepada kita, memberikan hidayah, memberikan maunah kepada kita agar kita diselamatkan dari api jahannam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.